Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon maaf, saya tadi ada double meeting, jadi saya selesaikan dulu untuk yang satunya, dan sudah saya bukakan untuk absensi. Jadi, mari kuliah kita mulai. Untuk kelompok sudah di-share ya. Kalau saya lihat di sini, baik. Saya ingin melihat mahasiswanya ada 34, jadi 34 ini, oke, 34 tidak hadir 1, kalau dibagi 4, 8, sekian. Oke, untuk kelompok, dikarenakan jumlah mahasiswa satu kelas itu ada 34 dan saya meminta untuk satu kelompok 4 orang. Jadi ada 8 lebih kelompok ya, 8,5 kelompok. Gini aja, ini sudah terbentuk kelompok 1 kosong ya. Kemudian ya kelompok 10 nggak penuh. Berarti silahkan membentuk 8 kelompok saja, biar nanti waktu presentasi nggak terlalu panjang ya. Kalau 9 kelompok nanti waktunya takutnya nggak cukup, sehingga kesimpulannya adalah 8 kelompok. Ya, silahkan kelompok 1 itu dihapus saja kalau memang nggak ada. Yang nomor 2 itu jadikan kelompok 1. Kemudian 8 kelompok ini berisi 4 orang, plus 2 kelompok ada 5 orang, jadi 6 berisi 4 orang, kemudian 2 berisi 5 orang. Nah, itu. Kalau dijadikan 9 kelompok ini terlalu banyak, nanti yang isinya 3. Jadi seperti ini saja. Silahkan direvisi karena ini kan Google Sheet ya. Jadi nanti 8 kelompok, 6 kelompok berisi 4 orang, 8 kelompok berisi 2 orang. Kelompok 1 bukan berarti yang maju duluan, tidak ya. Ini nanti akan kita tentukan berdasarkan proses-proses berikutnya. Oke. Baik, jadi yang silahkan kelompok 10 mau gabung ke kelompok yang lain atau kelompok 9 ya itu ya, atau dengan metode yang lain silahkan, sehingga total ada 8 kelompok. Oke, saya rasa cukup untuk pembentukan kelompok, nanti bisa dilanjutkan setelah materi, paling enggak tinggal sedikit saja yang diperbaiki. Kita masuk sekarang ke materi. Jadi sesuai rencana, saya selesaikan materi. Untuk melihat kesiapan Anda kuliah, tolong kamera dinyalakan ya. Semuanya. Biar Anda memang benar-benar memastikan bahwa Anda benar-benar pada posisi siap untuk kuliah. Untuk materi, saya lanjutkan ke materi berikutnya, kemudian nanti bisa dilanjut ke tahap awal artikel
ilmiah. Oke, untuk materinya, ya record dulu sebentar. Recording in progress. Baik, untuk materi pagi hari ini kita akan membahas materi yang kedua mengenai tree. Sebenarnya materi yang pertama kemarin ada studi kasus, yaitu shortest path, di mana path kemarin kan kita sudah membahas definisi path. Ya, kemudian ada studi kasus shortest path. Nanti studi kasus saya berikan berikutnya saja. Sekarang saya habiskan materi-materi dulu. Pengertian tree, ini langsung ke property tree ya. Pengertiannya, tree itu adalah undirected graph, ya, undirected graph yang tidak mengandung cycle atau sirkuit. Jadi kalau kita ngomong tree, mungkin ketika semester 2 Anda sudah kenal di struktur data, atau bahkan semester 1 saat dasar pemrograman bisa jadi sudah dikenalkan dengan tree. Nah, tree sendiri kalau ditinjau dari graf itu adalah undirected graph yang tidak mengandung sirkuit atau cycle. Ya. Nah, properti-propertinya mestinya Anda sudah mengetahui. Yang pertama adalah simpul. Kalau kita ngomong node, ya, adalah elementary yang berisi informasi atau data dan sebagai penunjuk percabangan. Jadi ada isinya, kemudian nanti ada petunjuknya, percabangan berikutnya kemana atau kemana saja. Ya. Kemudian tingkat atau level suatu simpul ditentukan dari akar atau root sebagai level 1. Jadi kalau diterjemahkan tree sendiri itu pohon. Jadi pohon di dalam graf ini berbeda dengan pohon pada umumnya di dunia nyata. Itu pohon itu akarnya di bawah, kalau ini akarnya terbalik ya, di atas. Nah, akar ini disebut sebagai root. Root ini adalah level 1. Kemudian ada level 2, level 3, level 4, dan seterusnya, semakin ke bawah levelnya semakin tinggi. Derajat atau degree menyatakan banyaknya anak atau turunan. Jadi derajatnya dari tree ini agak berbeda dengan pengertian derajat pada graf. Kalau derajat pada graf itu adalah banyaknya edge yang incidence atau bersinggungan dengan vertex, tapi kalau di tree itu adalah banyaknya anak. Ya, banyaknya anak. Jadi seperti B. B ini derajatnya 2, C derajatnya 3. Kemudian ada simpul yang tidak memiliki derajat, IJKLNO. Nah, ini disebut sebagai leaf atau daun. Ya. Kalau graf E ini derajatnya bukan 2, tapi 3. Dari ini dihitung, dari orang tuanya dihitung. Ya, bedanya di situ. Kemudian tinggi atau height, ya, atau depth. Biasanya kita sering ngomong depth ya. Kedalaman suatu tree adalah tingkat maksimum dari tingkat dalam tree tersebut dikurangi 1. Dari tingkat atau level, sebenarnya gitu ya, dari level dalam tree tersebut, atau biar nggak rancu, dari level pada tree tersebut. Di sini ngomong kedalaman, di sini dalam, itu hal yang berbeda. Jadi level dikurangi 1. Jadi contohnya level 5, kedalamannya berapa nih? 4. Ngitungnya kalau kedalaman stepnya ya 1, 2, 3, 4. Kalau level itu letak node-nya atau letak simbolnya. Jadi
kedalaman itu adalah level dikurangi 1. Kemudian ancestor, simpul yang terletak dalam semua simpul yang terletak dalam satu jalur dengan simpul tersebut, dari akar sampai simpul yang ditinjaunya. Jadi ini path-nya. Ancestor itu ke atas sampai root. Ya, contohnya ancestor L itu adalah ACG, kalau di root GCA. Ini ancestornya. Predecessor adalah simpul yang berada di atas simpul yang ditinjau. Jadi predecessor D adalah B, bisa dikatakan orang tuanya gitu ya, atasnya. Successor adalah simpul yang berada di bawah. Jadi ada predecessor, ada successor. Ini istilah-istilah atau properti yang perlu diketahui saja. Ya. Descendant adalah seluruh simpul yang terletak sesudah simpul tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh, descendant E adalah C dan K. Seluruh simpul yang terletak sesudah simpul dan terletak pada jalur yang sama. Ya, jadi descendant ini seperti anak, gitu ya, seperti anaknya. Sibling adalah simpul-simpul memiliki parent yang sama, sibling. Jadi B sama C ini sibling, D, E ini sibling, F, G, H ini sibling. Parent adalah simpul yang berada satu level di atas simpul yang ditinjau. Contoh parent C itu adalah E. Tadi seperti predecessor. Ya. Oke. Itu istilah-istilah yang perlu diketahui. Jadi nanti kalau ada ada istilah tersebut muncul, ya maknanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan mengenai istilah yang berikut, ya, cut edge. Apa itu cut edge? Sebuah edge E dihapus dari sebuah graf G, di mana graf G itu elemennya adalah himpunan dari V dan pasangan V dan E, ya, vertex dan edge. V dan E masing-masing adalah himpunan. Hasilnya adalah graf G aksen dengan komponen lebih banyak daripada komponen graf G. Maka E disebut cut edge. Prinsipnya, suatu edge yang dipotong atau di-cut, ya, itu nanti akan menimbulkan komponen graf menjadi semakin banyak. Itu namanya cut edge. Contohnya ini. Ada graf yang bentuknya seperti di atas itu. Kemudian di situ ada edge yang dipotong. Ketika edge tersebut dipotong, maka hasilnya adalah bawahnya. Graf tersebut memiliki komponen yang lebih banyak. Ketika ini dipotong, misalkan, ini bukan cut edge, karena komponen graf G tetap. Ya. Apalagi yang cut edge, misalkan ini. Ini kalau dipotong, ya ini namanya cut edge. Kenapa? Karena nanti muncul komponen yang lebih dari sebelumnya. Sebelumnya ada satu komponen connected, nanti ketika dipotong, lah ini ada satu komponen, hanya satu vertex aja, itu namanya isolated vertex, ya, itu bertambah sehingga dinamakan juga dengan cut edge. Oke. Kemudian berikutnya itu adalah cut vertex. Cut vertex itu sama dengan cut edge, tapi ini pada vertex. Ketika vertex itu dihilangkan, maka komponennya akan bertambah. Contoh tetap pada graf yang tadi, pada vertex ini ketika dipotong, ketika kita memotong vertex, otomatis edge yang bersinggungan dengan dia juga ikut terpotong. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri.
untuk edge-nya. Ya. Ketika dipotong, maka ada 2 komponen. Yang berikutnya, ini adalah satu istilah yang penting ya dalam tree, ada spanning tree. Apa itu spanning tree? Misalkan G adalah graf tak berarah sederhana. Atau dalam bahasa lainnya adalah undirected simple graph. Ya. Spanning tree dari graf G adalah subgraf yang dapat dibentuk dari G berupa tree T, di mana setiap simpul di T merupakan simpul di G. Artinya kita membuat satu subgraf, simpul atau vertex-vertexnya itu tetap tidak ada yang dibuang. Ya, tapi tidak semua edge-nya itu digunakan. Ya. Spanning tree dari sebuah graf tak berarah sederhana G yang bukan tree dapat dibentuk dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada. Jadi ketika graf G ini masih memiliki sirkuit, ya, maka edge-nya itu diputus salah satu atau beberapa sehingga tidak terdapat sirkuit di dalamnya. Karena tree sendiri definisinya, walaupun di slide tadi gabus, di modul nanti saya tunjukkan, itu adalah graf yang tidak memiliki sirkuit. Pilih sebuah sirkuit, kemudian hapus satu buah kusur itu edge ya, atau ketemu istilah kusur dari sirkuit tersebut, lakukan secara berulang untuk setiap sirkuit yang ada di G. Jadi prinsipnya spanning tree itu adalah membentuk tree dari suatu graf. Aplikasinya apa? Banyak. Ya. Sebelum masuk ke aplikasi, ini contoh atau ilustrasinya. Saya punya graf di atas, kemudian dicek. Ini tidak disebutkan metode apa, tapi ini adalah salah satu kemungkinan saja ya. Jadi ada beberapa kemungkinan atau banyak kemungkinan, ini adalah salah satu saja. Oke, jadi ketika ini dicek ternyata A, B, F, E, A ada cycle atau sirkuit dipotong sehingga di sini tidak ada sirkuit lagi. Kemudian dicek lagi, ternyata di sini E, F, G, E, nah ini ada sirkuit potong di sini sehingga sirkuitnya tidak ada di bagian ini. Kemudian ada lagi sirkuit C, G, F, C. Nah, ini dipotong. Kenapa yang dipotong di sini kok bukan yang di sini? Nah, ini salah satu alternatif saja atau kemungkinan saja. Ya, tidak menggunakan metode. Tidak disebutkan metodenya apa. Nah, ini metode yang dasar untuk mencari spanning tree. Ya, di sini grafnya itu adalah graf unweighted atau tidak berbobot. Pada weighted graph, nah ini nanti penghapusannya juga diperhatikan dari beberapa alternatif yang ada, mana yang dihapus, biasanya dihapus yang cost-nya yang besar. Karena kalau cost itu kita minimumkan atau dipertahankan yang kecil.
Cost itu apa saja? Ya, bisa jarak, bisa biaya, uang, ya, waktu, itu juga cost. Nah, sekarang algoritma yang dasar atau yang bisa digunakan untuk mencari spanning tree pada sebuah graf itu adalah DFS, Depth First Search. Jadi sudah umum atau pernah mendengar sebelumnya, namun ini mungkin agak berbeda di graf ya dalam spanning tree. Kemudian Breadth First Search atau BFS, penelusuran graf yang arah penelusurannya mendahulukan ke arah lebar graf tersebut. Jadi kalau DFS itu dalamnya, kalau BFS itu lebarnya yang didahulukan. Contoh, ini kita akan membentuk tree dari graf ini dengan DFS. Ya, ketentuannya sebenarnya tidak ada ketentuan. Rootnya siapa? Rootnya random. Tapi karena di sini contohnya adalah alfabetik, ada hurufnya, maka digunakan alfabetikal ya. Jadi yang dijadikan root yang A, yang diprioritaskan yang alfabetnya lebih duluan gitu ya. Kalau ada yang sama, ya contohnya ini DFS A dijadikan sebagai root gitu ya pertama kali, berarti jadikan sebagai root. Ada pilihannya, ada B, ada C, dia milih yang B karena secara alfabet dia lebih duluan gitu ya. Sebenarnya random kalau misalnya tidak ada namanya ya. Kemudian B, dia lanjut ke dalam ya, ke level yang berikutnya. Ada D, ada E, pilih D. D juga gitu. D ada H saja, berarti ke H. H ada 3 alternatif, ke E, ke F, ke G. Dipilih ke E. Kenapa? Karena E alfabetnya lebih duluan di kasus ini. Kemudian E kemana? E ke B. Namun kalau ini saya lanjutkan E ke B, itu ada cycle atau sirkuit. Ya, jadi DFS ini juga salah satu metode untuk menemukan sirkuit. Kalau sudah pernah digunakan, B ini kan sudah pernah digunakan, gitu ya. Itu kalau bisa dikunjungi lagi, berarti masih ada sirkuit. Ya, dan itu salah satu topik kajian dari karya ilmiah yang saya minta mencari, itu adalah algoritma untuk yang paling efisien untuk menentukan adanya sirkuit dalam satu graf. Dan silakan dicari, itu bisa dijadikan topik pencarian. Ya. Oke, lanjut ke sini. Ketika dia jalan membentuk sirkuit, maka dia akan kembali, ya, kembali ke H. Kemudian H lanjut ke F. Ada 2 alternatif, F atau G. Pilih yang F. Kemudian F hanya ada 1 kemungkinan, C belum pernah digunakan, berarti lanjut. C ada, A ada G. Ketika ada ke A, ini A sudah pernah digunakan sebagai root tadi ya. Maka kalau dilanjutkan ke A nanti ada cycle. Maka dia ke yang lain G. G alternatifnya ke H saja. H karena sudah, berarti sudah selesai. Sehingga bentuk tree-nya adalah seperti yang sisi kanan ini. Aplikasinya untuk apa? Tidak hanya DFS, aplikasi dari spanning tree ini adalah untuk misalkan pembangunan jalur pipa, misalkan jalur listrik, ya kan, untuk efisiensi kabel atau pipa seperti itu bisa jadi ya. Tapi kalau jalan biasanya enggak, kalau jalan itu ada cycle pun enggak masalah ya, justru malah dibangun jalan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau seperti kabel, kemudian pipa, biasanya bisa jadi digunakan. Karena yang penting adalah connected. Ke BFS, kalau BFS itu yang diprioritaskan adalah level yang
sejajar dulu. Contoh di sini A dia kemungkinan B dan C. Di B diambil, C diambil. Gitu ya. Kemudian ke level berikutnya setelah yang satu level selesai ya. Ini kan level 2 ya, level satunya A. Sekarang ke level 3. Dari B ke D, kemudian backtrace ke E ya. Level 3 sudah habis, yang di bawahnya B, sekarang level 3 yang dari C. Yang dari C itu ada F, ada G. Base. Setelah itu yang level 4, mulai yang alfabetnya paling tinggi atau paling duluan D. D itu ada H. Sudah habis. E ada H, tapi kalau saya ambil lagi, ini nanti ada sirkuit. F juga gitu, ada H. G juga ada H, sehingga E, F, G, H ini sudah tidak sudah tidak ada vertex yang dituju, sehingga bentuk tree-nya itu seperti yang kanan. Jadi perbedaannya DFS dan BFS dalam spanning tree itu adalah seperti itu. Yang kita jadikan contoh ini tadi adalah pada unweighted graf tanpa bobot. Jadi dipilih manapun sebenarnya asalkan terbentuk tree, yaitu tidak menjadi masalah, tinggal metodenya mana yang mau digunakan gitu ya. Nah, sekarang itu bagaimana pada graf yang berbobot atau weighted graph. Optimasi spanning tree-nya itu adalah metode greedy. Kalau greedy itu dia mencoba yang paling optimal saat itu, tidak memperhatikan secara keseluruhan. Itu greedy itu prinsipnya gitu. Kan kalau dalam bahasa Indonesia rakus, ya sebenarnya bukan rakus dalam hal negatif seperti itu, tidak. Dia kalau di algoritma itu dia akan mencari yang optimal pada saat itu saja, yang lain-lain tidak diperhitungkan atau seluruh tidak dilihat. Ya. Kemudian kalau heuristik itu dari mencoba jumlah terpendek dari semua kemungkinan yang ada. Kemudian ada Gay-List formula, nanti kita bahas jika memungkinkan di modul yang saya tulis juga sudah ada. Tapi ini hanya pada graf-graf khusus saja. Oke, slide-nya sudah habis. Saya akan ke modul. Modul sudah saya share, jadi bisa dilihat materi hari ini juga sudah saya share. Oke, untuk dasar-dasar graf minggu lalu kita masih punya utang, yaitu problemnya adalah short spread. Ada algoritma Dijkstra, Bellman-Ford. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya sambil kita diskusi mengenai tugas karya ilmiah, karena untuk short spread ini banyak sekali aplikasinya ya, atau masih sangat berkembang. Short spread itu dengan penambahan variabel. Variabelnya biasanya
variabel itu di jarak atau di muatan, gitu ya, atau di kapasitas. Nah sekarang saya ke problemnya dulu aja, mengenai problem pohon merentang minimum atau spanning tree. Yang pertama adalah algoritma prim. Jadi jika tidak ada di di slide itu di sini ada. Dan nanti soal-soal evaluasi saya ambilkan dari modul saya ini. Oke, dari pengertian tree ya. Saya rasa untuk algoritma prim sudah banyak yang kenal. Anda cari di YouTube atau di situs-situs yang lain, itu banyak ya yang terkait dengan pemrograman. Jadi ini adalah satu algoritma klasik yang paling klasik ya untuk minimum spanning tree. Jadi prinsipnya dia itu dipilih sebuah simpul sembarang yang dijadikan sebagai root, kemudian dia akan menuju kemana? Akan menuju kemana dipilih yang bobotnya paling pendek. Kemudian kalau sudah ketemu kemana verteknya, himpunan vertek yang baru itu tadi dicari vertek mana lagi yang akan dikunjungi dengan bobot sedikit atau bobot minimum. Nanti sudah ada 3 vertek, kemudian nyari lagi vertek keempat yang dikunjungi dari vertek-vertek yang ada yang bisa dikunjungi dari yang terpendek sehingga semua vertek terpilih, gitu ya. Jadi kalau sudoku-nya seperti ini, inputnya adalah non-empty connected weighted graph. Jadi connected weighted graph. Jadi grafnya harus connected. Connected berarti elemennya hanya ada satu. Connected weighted graph with vertices V and edges A, the weight can be negatif. Jadi cost-nya bisa negatif. Kemudian dibuat himpunan baru V atau disebutkan venue sama dengan X is an arbitrary node, starting point atau root ya, atau root from V. Dari V yang lama itu kan V aja ya, V sama E. Kemudian E-new-nya masih kosong. E-new itu adalah edge yang terpilih. Repeat until V-new sama dengan V. Di looping hingga V-new itu sama dengan vertek-vertek yang ada di V. Artinya kerjanya selesai kalau semua vertek sudah dikunjungi. Choose an edge U, V with minimum width such that U is in venue and V is not. Jadi ambil satu edge, tadi kan ambil satu vertex ya sembarang, kemudian ambil satu edge yang memiliki minimal width atau bobot minimal, sehingga ada di venue itu juga bertambah, di EU bertambah edge-nya tersebut, di venue bertambah vertex yang dikunjungi setelah root, kemudian di EU bertambah edge yang menghubungkan, gitu ya. If there are multiple edges with the same weight, any of them may be picked. Jadi kalau ada multiple edge, pilih salah satu. Kalau bobotnya sama, kalau bobotnya beda, ya ambil yang paling kecil, gitu ya. Add V kecil to venues and
U, V itu E new. Jadi vertex yang baru dikunjungi tadi dimasukkan ke V new, kemudian edge-nya dimasukkan ke E new. Di repeat sampai V baru sama dengan V input, gitu ya. Outputnya V new itu adalah vertex, jadi V new ini sama dengan V besar, dan E new itu adalah edge yang dipertahankan atau atau edge yang minimal untuk membuat spanning tree. Describe a minimal spanning tree. Contoh, saya punya graf seperti ini, ya, maka diminta untuk dengan algoritma prim, simbol A adalah simbol awal atau root. Bobot busur menyatakan biaya untuk menghubungkan endpoint pada masing-masing busur. Nah, seperti ini tadi. Kalau di deskripsi ini beda dengan di pseudocode ya, untuk simbolnya saja maksudnya. Beda dengan di pseudocode, tapi prinsipnya sama. Kalau tadi pakai venue, ini pakai U. Kalau untuk edge-nya, ini edge yang terpilih ya. Ini ada Vmin U. Vmin U itu adalah vertex yang belum, yang U itu kan venue ya. Kalau di sana tadi venue, kalau V dikurangi venue ya Vmin U ini. Awalnya kan masih kondisi step 0 seperti ini. Kemudian A dimasukkan ke U atau venue ya. Jadi kalau saya sebut U itu tadi venue sama saja. Nah, di A sendiri ada dua edge, 6 sama 3. Berdasarkan prim tadi, yang dipilih yang 3 karena 3 lebih kecil dari 6. Di sini ada 6, ada 3. Yang V ini maksudnya centang ini ya. Centang yang terpilih ini. Sehingga grafnya jadi seperti ini. V min U-nya, sisanya yang ini. Lanjut, kemudian AC. Grafnya AC itu kemana saja? Ada 6, ada 2, ada 6. 6, 2, 6 yang dipilih 2 ya, ke arah B. Ini tadi, ini kalau penulisannya, tabelnya, dan seterusnya. Ternyata ACB masuk ke U, atau venue. ACB, ada vertex mana saja? Maaf, ada edge mana saja? Ada 5, 6 kalau diambil nanti cycle, kemudian 2 tadi sudah, kemudian ada 6, ada 4. Nah, yang dipilih ternyata yang 4. Kalau 6 tadi cycle, dan kebetulan lebih besar juga sih. Kalau ini lebih kecil pun juga nggak boleh karena cycle. Dan seterusnya. Sehingga untuk U itu sama dengan V, terbentuklah seperti ini. Untuk minimum spanning tree dengan prims. Total biayanya ya dihitung. Tadi yang didapatkan tadi 3 tambah 2 tambah 4 tambah 1 tambah 3, 13. Oke. Algoritma prim masuk golongan algoritma greedy karena dia memperhatikan step saat itu. Kemudian algoritma Kruskal. Kruskal ini lebih mudah daripada prim yang sebelumnya, cuman di sini pasti ini salah ketik ya. Nanti dicari tahun, kalau ingin mengetahui tahun berapa, 1950 sekian. Kalau tadi kan 1930 sekian gitu ya. Oke, jadi kalau Kruskal itu pendekatannya dari edge, ya. Edge-nya disorting, jadi dari seluruh edge yang ada disorting.
mulai dari A, B, B, D, B, C, A, C sampai E, F di sorting. Ternyata sortingnya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini age-nya. Kalau bobotnya kembar, ya mungkin alphabetically ya. AC lebih dulu daripada EF gitu ya. A sama E duluan A. Kemudian pilih ya, DE bobotnya 1. Ini pilih. Kemudian BC bobotnya 2. Pilih. Selama belum belum connected dan tidak membentuk cycle, itu pilih saja. Kalau pendek tapi bentuk cycle, itu tidak bisa digunakan. AC, yang berikutnya AC, pilih, belum connected ya. EF pilih, kemudian CE pilih. Nah ini sudah connected. Sebetulnya sampai step ini sudah berhenti. Ya, ini kalaupun diambil, ini karena cycle juga nggak bisa cycle. Jadi nggak harus dicek sampai seluruh edge. Begitu sudah connected, ya itu sebenarnya berhenti, gitu ya. Seandainya yang EF ini dari bentuk cycle nggak boleh dipakai, harus ke alternatif yang lain. Itu prinsipnya. Loh, berarti hasilnya sama antara prim dengan kruskal hasil akhirnya. Hasil akhirnya kebetulan ini sama, tapi bisa jadi beda. Kenapa? Karena kalau untuk prims itu tergantung pemilihan root. Tadi karena nggak banyak yang kembar ya bobotnya. Kalau banyak yang kembar bobotnya, secara morfologi beda ya. Secara geometri penampakan bisa jadi beda. Termasuk kruskal juga. Karena ini jadi yang kembar itu nggak banyak dan semuanya dipakai yang kembar. Itu akhirnya sama. Total biaya minimumnya sama. Cuman bentuknya bisa jadi berbeda. Sesama algoritma prim, sesama algoritma kruskal itu pun juga berbeda, bisa berbeda. Oke. Nanti latihan-latihan soalnya tidak saya jadikan tugas karena saya di bagian otomatanya sudah menyampaikan tidak ada tugas. Adanya itu adalah mengerjakan dengan bahasa sendiri karya tulis ilmiah terkait graf, ya. Tapi nanti untuk ujian tulisnya yang kuis 1 itu saya ambilkan dari contoh-contoh soal yang ada atau latihan soal, contoh soal, atau mungkin angkanya dirubah, dimodifikasi untuk soalnya dari modul ini, bukan dari slide. Ya, kalau slide nggak ada latihan soal, di slide pun kalau nggak lengkap nanti merujuk ke sini. Ya, seperti tadi contoh itu adalah pengertian tree tadi di slide kehapus. Nah, ini tree adalah pohon adalah graf tak berarah terkoneksi yang tidak berisi sirkuit. Ya, connected undirected graph yang tidak mengandung sirkuit. Itu adalah tree. Baik. Mungkin apakah ada yang ditanyakan dari paparan saya tadi, barangkali sebelum kita masuk ke tugas kelompok maksudnya, ke karya ilmiah. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, saya mau memulai untuk pekerjaan kita karena ini beberapa pertemuan ya sampai nanti kuis ya. Jadi untuk karya tulis, sebentar, saya stop dulu. Recording stopped.
Anda bisa mencari di beberapa jurnal. Kalau ITS itu langganan IEEE ya, sama SciDirect itu jurnal dengan apa namanya jurnal H1 atau jurnal internasional utama atau level paling tinggi. Anda bisa cari salah satunya di sini. Nah, yang dicari apa? Yang dicari itu adalah graf dengan bab atau studi kasus yang levelnya ringan atau sedang. Tahunya ringan atau sedang bagaimana? Kalau Anda baca di modul bab 1 ini termasuk studi kasusnya ringan atau sedang ya. Ini shortest path atau lintasan terpendek. Nanti tidak akan mengoptimasi Dijkstra atau Bellman-Ford, tidak. Tapi biasanya itu diberikan variabel-variabel baru, misalkan kalau Dijkstra itu bobotnya hanya positif gitu ya, cost-nya hanya positif, Bellman-Ford memperbaiki Dijkstra bisa negatif. Nah, nanti bisa jadi itu lintasan terpendeknya ada beberapa obstacle atau variabel-variabel baru, misal selain masalah biaya mengenai jarak, juga ada biaya mengenai waktu, kemudian mengenai cost yang sebenarnya uang gitu ya, kemudian ditambahkan juga kapasitas kendaraan. Itu nanti biasanya seperti itu ya. Jadi boleh shortest path. Nanti Anda cari di IEEE. Ini IEEE explore.ieee.org. Nanti bisa search. Misalkan shortest path. Nah ini 5 tahun ya paling tua, jadi Anda short aja newest first. Nah mungkin yang terbaru ini tidak begitu relevan ya, cari yang relevan juga. Nah ini boleh, masih ada ya, application of improvement Dijkstra path planning algorithm for industrial stacking robot. Nah ini studi kasusnya. Jadi Dijkstra diimprove untuk industrial stacking robot. Boleh ini ya. Nah ini dibuka PDF-nya, itu gratis kalau Anda menggunakan jaringan ITS. Kalau di rumah gimana? Kalau saya biasanya pakai VPN, mudah-mudahan mahasiswa juga punya akses VPN ya. Cuman ini saya klik kok, biasanya di sini muncul, kok nggak ada ya. Sebentar, open VPN. Nah ini. Ini kalau Anda bayar soalnya ya ini. Jadi kalau Anda pakai jaringan sendiri, itu nggak akan bisa untuk download. Atau Anda harus register dulu, dan registernya juga biayanya agak mahal ya, harus sign in. Nah, kalau menggunakan jaringan ITS, ini saya gunakan VPN-nya ITS.
Nah, yang mula-mula tadi minta login, kalau sudah pakai jaringannya ITS, ini bisa buka. Silakan di-download nanti, ya. Jadi di sini tulisan ada lisensinya. Oke, ini salah satu contoh saja. Ada ratusan bahkan ribuan. Ya, kalau Anda sulit Pak mencari paper atau karya ilmiah graf, nah, berarti mungkin Anda kurang ini kurang tepat untuk keywordnya, atau mungkin ada hal yang lain. Jadi banyak sekali ya, nanti silakan Anda cari. A solution for finding Oasis Autospad with graph Korsning. Jadi Anda baca setelah sambil membaca-baca materi yang ada di modul dulu, ketika Anda paham, kemudian baca papernya, oh ini seperti ini, ada gambaran ya, diambil. Tapi kalau nggak ada gambaran sama sekali ya silakan cari yang lain, alternatif yang lain kan banyak. Saran saya cari yang levelnya ringan atau sedang, itu contohnya Autospad tadi. Yang berikutnya adalah bab 2. Minimum spanning tree, ini juga levelnya biasanya ringan atau sedang. Anda bisa cari minimum spanning tree. Biasanya yaitu tadi studi kasusnya ditambah studi kasus untuk industri misalkan, atau variabel-variabelnya ditambah, ya gitu ya. Itu nanti, tapi secara umum dia adalah minimum spanning tree. Cari aja keywordnya seperti saya tadi Autospad, itu minimum spanning tree. Kemudian lintasan dan sirkuit. Bab 3, nanti kita bahas minggu berikutnya ya. Itu ada problemnya, ada Chinese postman problem sama traveling salesman problem. Ya, yang paling populer itu TSP yang berkembang maksudnya, karena CPP ini menelusuri seluruh jalan. Kalau TSP itu menyusuri seluruh kota. Nah, yang orang itu biasanya jalan itu kan seperti kita menggunakan Google Map gitu ya. Biasanya kan yang dititikkan adalah kotanya, bukan jalan mana. Itu jalan mana yang harus dilewati, itu biasanya jadi variabel berikutnya, opsionalnya mau lewat no tolls atau tol. Nah, itu yang berikutnya. Oke. Traveling salesman problem itu juga banyak sekali studi kasusnya. Ya. Saya share lagi. Selain IEEE, karena yang tadi sudah pakai login ITS ya, itu sciencedirect.com, itu juga banyak traveling salesman problem. Banyak sekali. Lebih banyak traveling salesman problem dibandingkan dengan Autospad, gitu ya. Nanti silahkan dicari tetap ya, cari yang paling tua 5 tahun, berarti 2008 paling tua ya. Semakin muda semakin bagus. Itu. Kalau Science Direct, contohnya seperti ini. Artinya apa? Anda mencari karya tulis dalam bentuk paper atau dalam bentuk seminar yang internasional, tapi kalau seminar ya itu Anda tulis dengan bahasa sendiri. Karena ini ringan ya, karena kelompok. Ya, berkelompok. Nanti kalau Anda TA, itu Anda sendirian. Nah, nanti syukur jika Anda sudah bisa sampai tahap implementasi. Oh ya, untuk penilaiannya, ketika Anda ada paper sampai tahap implementasi, itu nilainya pasti A. Tapi saya tidak menuntut semuanya untuk implementasi. Maksudnya dalam bentuk source code
bisa dieksekusi gitu ya, itu implementasi namanya, itu pasti dapat A untuk apa namanya, untuk bagian grafnya, untuk bagian graf kan ada bagian automata ya untuk grafnya. Oke. Atau 100, saya kasih nilai 100 gitu aja ya untuk bagian yang paper, tugas paper, bukan untuk kuis 1. Kalau kuis 1 kan tulis ya. Berarti untuk yang kuis 2 sama kuis 3. Ya. Itu. Nah, itu sudah bisa dijadikan tugas akhir. Ya, Anda tinggal nulis proposal, pekerjaan TA-nya malah sudah selesai gitu ya. Anda tinggal nulis buku. Karena domain tugas akhir di mahasiswa S1 itu Anda bisa implementasi dari jurnal ilmiah bereputasi. Jadi yang ada di IEEE, ada di Sainderek itu pasti jurnal ilmiah yang bereputasi. Kalau jurnal yang lain belum tentu, nanti barangkali Anda cari, ya nanti harus dilihat dulu. Ini jurnal ini reputasinya seperti apa gitu ya. Tapi kalau Anda nyarinya dari Sainderek atau IEEE, apalagi masih baru gitu ya, itu kalau sudah diimplementasikan, ya itu Anda tinggal nulis, apalagi ada algoritmanya sudah jelas seperti ini, paper yang algoritmanya jelas seperti ini lebih enak gitu ya. Anda tinggal implementasi. Kalau Anda sudah implementasi, tinggal nulis buku TA, nah itu Anda sudah selesai sebenarnya TA-nya. Dan tapi namanya TA nggak boleh kelompokan kan, satu orang. Nanti bisa diambil sebagai oleh salah satu misalkan ketua atau orang yang dianggap dominan di situ untuk pengerjaannya, nanti silakan didiskusikan, boleh dijadikan TA seperti itu. Tapi itu tidak wajib, saya nyampaikan lagi, itu tidak wajib, itu adalah target tertingginya seperti itu. Tapi kalau misalkan belum sampai implementasi, paparannya jelas, ya bisa jadi dapat bagus, bisa jadi. Gitu ya. Tapi ketika sudah sampai tahap implementasi, ya pasti sudah menguasai lah. Namanya orang implementasi itu kan sudah menguasai semuanya baru bisa implementasi. Ya, kalau dia implementasi sendiri, itu pasti teori-teorinya sudah paham semua, baru dia bisa implementasi ya. Jadi saya balik, ketika sudah implementasi berarti dia sudah paham. Gitu. Ya. Itu seperti demikian. Bisa kalau Anda berlomba-lomba barangkali kuliah TGO terus lulus sudah selesai juga TA-nya, tinggal mengajukan proposal, kalau belum nulis bukunya. Itu salah satu motivasi ya untuk Anda yang mengerjakan tugas ini, karena ini untuk semester 6 ya. Loh, kalau saya masih semester 4 Pak, ya disimpan dulu nggak apa-apa, nanti jadikan TA nggak apa-apa, makanya cari yang paling baru biar tidak obsolete gitu. Gitu ya, mungkin itu saja dulu, kan nanti disambung di pertemuan berikutnya untuk metode pencarian. Jadi tugas Anda sekarang, Anda sudah mulai mencari. Kelompok tadi kan sudah mulai mencari, cari sebanyak-banyaknya, nanti banyak alternatif, nanti bisa menjadi ada beberapa pilihan, dan nanti ketika saya tanyai ini, kamu yakin mengerjakan ini? Gitu. Kalau Anda nggak yakin, ya cari yang lain. Karena ketika saya tanyakan biasanya bobotnya berat. Gitu. Baik, saya akhiri sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Jika ada, saya akhiri sampai di sini. Silakan Anda searching-searching untuk mulai mencari referensi. Saran saya yang bab 1, 2, 3 tadi dari modul. Kalau bab yang lain itu sudah biasanya levelnya menengah atau berat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.